Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Ayah bunda fillah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa selama 12 hari dan sekarang kita masuk hari yang ke-13 atau malam ke-13. Puji syukur kita pada Allah. Allah perkenankan kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa yang kita tahu puasa itu adalah hukumnya wajib bagi orang beriman. Dan alhamdulillah Allah perkenankan kita mampu melaksanakan kewajiban kita tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kemampuan dan terus istiqomah sehingga Allah tetapkan kita sebagai orang yang muttaqin. Hadirin rahimakumullah, puasa merupakan sebuah proses yang Allah ajarkan, yang Allah bentuk, yang Allah ciptakan agar hamba itu menjadi orang muttaqin. Karena di hadapan Allah, orang mulia itu bukan keturunan siapa. Perlu dicatat dan digarisbawahi mumpung lagi viral. Manusia terhormat itu bukan keturunan siapa, bukan anak siapa, bukan juriyah siapa. Keren sekarang bahasanya juriyah. Sebab dalam teks Quran itu inna akramakum indallahi atqakum. Teks Qurannya, yang mulia di hadapan Allah itu orang yang paling takwa. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Kita jangan menjadi budak di negeri sendiri, tapi jadilah hamba Allah yang punya kedudukan sama, yang apabila ibadah berpahala, yang apabila berdosa ya disiksa. Itulah manusia. Kita terlahir tidak pernah minta sama Allah agar terlahir. Kita terlahir izin Allah. Kita tidak pernah terlahir request sama Allah, ya Allah saya ingin dilahirkan dari keluarga si Anu biar terhormat. Enggak. Allah memberikan penegasan, setiap bayi yang lahir itu la ya'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, dan dia tidak mengerti apa-apa. Maka Allah berikanlah ilmu, Allah berikanlah hidayah, Allah berikanlah pengetahuan. Tapi tidak sedikit orang yang dikasih ilmu sombong. Orang yang baru sedikit dikasih harta sombong. Kenapa? Karena tidak ada iman. Maka di sini penting adanya pembinaan iman. Di mana pembinaan iman? Di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, di masjid, halakoh-halakoh taklim yang mengkaji tauhid. Harus dibina keimanan. Sebab apa? Kita terlahir ke dunia, ada makhluk Allah yang gak setuju kalau kita selamat, namanya iblis. Iblis itu doanya dikabul oleh Allah 3 perkara. 1, minta umur panjang sampai hari kiamat, Allah kabulkan. Kedua, dia minta izin kepada Allah untuk menjerumuskan anak-anak Nabi Adam, Allah kabulkan. Ketiga,
Nah, doa yang ketiga juga, dia akan mengajak anak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Allah kabulkan juga. Tuh, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Jamaah rahimakumullah. Kita ini kan orang yang lahir belakangan, kudu tahu ilmunya. Sementara iblis dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang masih hidup. Tuh. Terus dia. Tapi kata Allah, hamba-hambaku yang ikhlas tidak akan bisa tergoda. Kuncinya cuma satu ternyata. Ikhlas, ridho menjadi hamba Allah. Kunci itu. Ikhlas, ridho menjadi hamba Allah. Kayak kita puasa. Dalam hadis, idza jaa Ramadan putihat abwabul jannah, gitu kan, wa gulibatis syayatin. Hadisnya ramai itu. Di kitab Muwatta Malik saya lihat ada 7 hadis, di Turmuji ada 3 hadis. Ada kalimat wa gulibatis syayatin, wa sufidatis syayatin. Setan diikat. Lah, geningan kalau saya lihat katanya setan diikat. Ini gunung orang masih makan baik. Yang berantem, yang tawuran-tawuran, di mana diikatnya? Jamaah rahimakumullah, diikatnya setan itu oleh puasa kita. Puasa yang seperti apa? Puasa yang liridho illahi ta'ala. Puasa yang ikhlas, bukan terpaksa. Ada loh Pak orang, ya Ramadan katanya, terpaksa seolah-olah Ramadan datang. Nauzubillah min, bukan gembira. Nah ini tidak bisa, dia terikat setannya, terus menggoda. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terus setan itu berusaha agar manusia itu hina, karena dia kepingin ada temannya di neraka. Tuh, godanya beda-beda. Sama kiai ngegodanya beda, sama rakyat biasa beda, sama pedagang kecil beda. Yang paling serem setan ngegoda kiai. Kiai punya ilmu, punya dalil, ulama, ngabib, punya ilmu, ya digoda pakai dalil. Si ustadz tersebut kesel sama seseorang, punya dalil, ujung-ujungnya jamaah kesel semua. Tuh, gara-gara pakai dalil buat ngeselin seseorang, lah kesel semua jamaah, ujung-ujungnya tawuran sekampung gara-gara. Nah ini pinternya setan di sana. Itu paling bahaya tuh. Kalau tebang satu orang, mau orang kampung, orang biasa kegoda, ya tebang dia sendiri. Lah kalau ulama yang kegoda, lah jamaah santrinya bisa ngikut semua ke selama jamaah yang lain tuh. Hati-hati. Jamaah rahimakumullah. Tuh, sekali lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana caranya puasa kita ini menjadi puasa yang ikhlas? Puasa yang liridho illahi ta'ala. Puasa yang kita siap menerima apapun yang Allah perintahkan. Ridho karena Allah, mengamalkan karena Allah. Sehingga sampai pada satu titik, yaitu takwa. Apa yang harus kita lalui? Satu, iman. Kudu ada tuh. Puasanya harus pakai iman. Kedua, ilmu. Iman, ilmu puasanya dikuasai. Kemarin udah saya bahas yang disebut dengan ihtisaban, sebuah usaha. Ilmu, iman. Nah, yang ketiga, setelah iman kita harus ikhlas. Ilmu, iman, ikhlas. Nah, harus sejalan. Imannya siap. Ketika kita diperintahkan puasa, siap ya Allah saya puasa. Ilmunya, fikihnya pahami, tahu mana yang membatalkan, mana yang diharamkan, batasan-batasan itu ilmu wilayahnya. Ikhlas, kerjakan karena Allah. Mukhlisina lahudina hudafa, betul-betul karena Allah. Liridho ilah. Kalau udah bicara ridho Pak, pasrah.
Cek orang Sunda mah dinaonkeun ge aing ku Allah terima moal aral pisan ridho. Ya, apapun yang terjadi yakinlah itu datangnya dari Allah, ridho. Kalau orang udah ikhlas ridho, setan diem Pak. Orang udah ridho mau digoda lebah mana? Orang udah ikhlas, sebelah mana ngegodanya, lemes dia. Wasufidatis syayatin, baru diikat tuh setan. Makanya kalau orang yang beriman ikhlas, bagian katanya digoda makanan enak-enak, orang tergoda. Bagian kerjanya keras banget nih seharian, tetap semangat. Nggak ada istilah kenapa kamu loyo puasa, nggak ada. Karena yang puasa itu sudah iman bicaranya, bukan sekedar fisik, tapi bicaranya adalah iman, seger terus. Insya Allah sampai kemudian dia sudah ridho, ikhlas karena Allah, maka darajatu taqwa indallah, inna akramakum indallahi atqakum. Bapak bisa lebih mulia dari ustad, hadirin bisa lebih mulia derajatnya dari kiai ketika bicaranya ilmu, iman, ikhlas, ridha. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita terus termotivasi betul-betul. Puasa kita raih dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi generasi muttaqina imama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.